Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan rekan-rekan akan menjelaskan hasil dari analisis tentang Convolutional Neural Network atau CNN. Selanjutnya, untuk anggota kelompok, tolong diperkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama ada saya Andika Muhammad Ridho dengan NIM 23010-2021. Lalu ada saya Febri Febriansyah dengan NIM 2301020050. Lalu selanjutnya ada saya Muhammad Sandi. Lalu selanjutnya ada saya Muhammad Sandi dengan NIM 23010102096. Saya Rangga Pagaralam dengan NIM 2301021112. Saya Raya Nur Santika Kadnezar dengan NIM 23010121114. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu tentang pengertian CNN. Nah, CNN merupakan algoritma pembelajaran mendalam yang populer, umumnya digunakan untuk menganalisis citra seperti pengenalan objek, klasifikasi objek, dan lain-lain. Selanjutnya, eh, ada tiga lapisan utama CNN. Yang pertama, convolutional layer atau ReLU melakukan operasi konvolusi pada citra masukan dengan sejumlah penapis. Tiap penapis menghasilkan luaran yang disebut fitur map. Yang kedua, pooling layer. Mirip dengan convolutional layer, pooling layer bertanggung jawab untuk mengurangi ukuran spasial dari matriks fitur hasil konvolusi. Yang ketiga yaitu model training, proses melatih jaringan agar dapat mengenali pola pada gambar. Gambar diproses melalui convolution untuk mengekstrak fitur, pooling untuk menyederhanakan data, kemudian dilakukan forward propagation untuk prediksi. Selisih prediksi dengan label asli dihitung dengan loss, lalu bobot jaringan diperbarui melalui back propagation hingga model mencapai akurasi yang baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Sandi. Baik, di sini ada gambar cara kerja CNN. Dari gambar ini, cara kerja CNN itu bekerja dengan cara melihat detail kecil, garis atau tepi di awal, lalu menggabungkannya menjadi bentuk yang lebih besar hingga akhirnya bisa menyimpulkan benda apa yang ada di dalam gambar tersebut. Selanjutnya. Baik, di sini ada algoritma cara kerja atau algoritma CNN ada dibagi menjadi tiga. Ya, yang pertama itu ada input layer berupa citra digital, misalnya 224 kali 224 kali 3 untuk gambar RGB. Lalu poin kedua tuh ada nilai nilai pixel menjadi input dari jaringan, input awal jaringan. Lalu yang kedua itu ada convolution layer menggunakan kernel atau filter untuk mengekstraksi fitur. Lalu filter digeser convolution di atas gambar dan menghasilkan fitur map. Lalu yang terakhir yang ketiga itu ada activation function ReLU menggunakan fungsi ReLU lalu selanjutnya mengubah nilai negatif menjadi nol. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ryan Nursantika. Baik, di sini ada beberapa arsitektur CNN. Yang pertama yaitu LINET. LINET 5 adalah arsitektur CNN klasik yang dikembangkan oleh Yan Lichun pada akhir 1980-an untuk mengenali tulisan tangan, khususnya kode pos. Arsitektur ini terdiri dari beberapa konvolusional dan pooling layer yang diakhiri dengan fully connected layer untuk menghasilkan prediksi. Yang kedua yaitu VGGNet. VGGNet adalah arsitektur dari grup Uni Oxford 3 secara konsisten dan menunjukkan bahwa jaringan yang lebih dalam mampu meningkatkan kinerja pengenalan citra. Yang ketiga yaitu AlexNet. AlexNet adalah arsitektur CNN yang dikembangkan pada tahun 2012 dan menjadi terobosan besar di bidang computer vision setelah memenangkan kompetisi ImageNet. Arsitektur ini memperkenalkan fungsi aktivasi ReLU yang mempercepat proses pelatihan jaringan. Yang keempat ada ResNet.
Residual Network adalah arsitektur CNN yang dikembangkan oleh Kai Ming He dan timnya dengan inovasi skip connection yang membantu mengatasi masalah vanishing gradient sehingga memungkinkan pelatihan jaringan yang sangat dalam. Yang terakhir ada GoogleNet. GoogleNet atau Inception Network merupakan arsitektur CNN dari Google yang memperkenalkan Inception Module, memungkinkan penggunaan berbagai ukuran filter dalam satu lapisan untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja jaringan. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Andika. Baik, di sini mengapa menggunakan CNN? Yang pertama, karena CNN dapat mengurangi jumlah parameter dibanding neural network biasa. Lalu CNN juga mampu mengekstraksi fitur otomatis dari gambar, tahan terhadap pergeseran atau translation invariant, dan akurasi tinggi pada tugas visi komputer. Terima kasih. Baik, untuk yang terakhir akan dijelaskan oleh Febri Febriansyah. Baik, untuk kesimpulannya, Convolutional Neural Network atau CNN merupakan metode deep learning yang termasuk dalam machine learning dan sangat efektif untuk mengelola pengelolaan data. Citra CNN mampu mengekstraksi fitur secara otomatis melalui proses convolution dan pooling, sehingga dapat mengenali pola visual seperti bentuk, tepi, dan tekstur dengan akurasi tinggi. Karena kemampuannya tersebut, CNN banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti klasifikasi gambar, pengenalan wajah, dan deteksi objek, serta terbukti lebih efisien dibandingkan metode tradisional dalam mengenai data visual. Baik, terima kasih untuk Febri. Ini untuk referensinya, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam materi ataupun perkataan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.